Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Hafid dalam pembelajaran BIPA Bahasa Indonesia Penutur Asing. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang etika bertamu yang ada di Indonesia secara umum dan jenis-jenis kalimat apa saja yang digunakan dalam bertamu. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya, pernahkah teman-teman berkunjung ke rumah saudara kalian atau ke rumah teman kalian? Nah, dan apa saja yang kalian lakukan di sana? Nah, di Indonesia sendiri etika bertamu ada banyak, seperti mengucapkan salam sebelum masuk, mengetuk pintu, lalu tidak berkunjung terlalu malam, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita akan mempelajari etika bertamu yang ada di Indonesia secara umum. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama ada mengenali etika bertamu yang ada di Indonesia secara umum. Terus yang kedua, memahami jenis kalimat yang sering digunakan ketika bertamu beserta contohnya. Lalu yang ketiga adalah menulis percakapan dengan jenis kalimat tanya, kalimat sapaan, dan kalimat perintah. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran tentang etika bertamu, saya akan menjelaskan jenis-jenis kalimat tersebut. Jenis kalimat yang pertama ada kalimat tanya. Nah, kalimat tanya sendiri merupakan kalimat yang digunakan untuk menanyakan informasi kepada seseorang. Kalimat tanya biasanya diawali dengan 5 kata tanya, diantaranya ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jenis kalimat yang kedua adalah kalimat sapaan. Kalimat sapaan sendiri digunakan untuk menyapa seseorang. Nah, untuk kalimat sapaan ini biasa dibagi menjadi dua, yaitu ketika formal dan non formal. Untuk kalimat sapaan yang digunakan secara formal ada selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat datang, dan lain-lain. Sedangkan untuk jenis non formal yang biasa digunakan ada halo, hai. Yang ketiga ada kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan kalimat yang digunakan untuk menyuruh atau meminta orang lain melakukan sesuatu. Kalimat perintah sendiri memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, jika secara lisan diikuti dengan perubahan intonasi bunyi. Jika secara tertulis diikuti dengan tanda seru. Yang kedua, untuk kalimat perintah ajakan biasanya diawali dengan kata mari atau ayo. Sedangkan untuk kalimat perintah larangan diawali dengan kata jangan, janganlah, atau kata yang menerangkan kata larangan. Yang ketiga merupakan kalimat perintah dipersilahkan. Nah, kalimat perintah dipersilahkan ini diawali dengan kata silahkan, dipersilahkan, atau sebagainya. Nah, setelah kita mempelajari jenis-jenis kalimat, marilah kita simak video berikut. Halo Siska. Hai Pak. Apakah besok kamu ada di rumah, Sis? Iya, besok aku ada di rumah. Besok pagi rencana aku mau main ke rumahmu. Apakah boleh? Wah, sangat boleh dong. Rencana besok kamu mau berangkat pukul berapa? Besok rencana aku berangkat pukul 9 dan mungkin sampai sana pukul 10. Baik, sampai jumpa besok. Sampai jumpa. Nah, dari video ini kita mempelajari etika bertamu yang pertama, yaitu membuat janji. Kenapa kita harus membuat janji ketika kita ingin bertamu? Karena jika kita bertamu tanpa membuat janji, ditakutkan tuan rumah yang akan kita kunjungi sedang acara di luar dan tidak di rumah. Begitu. Nah, untuk jenis kalimat yang ada dalam video ini ada apa saja teman-teman? Apa?
Ya benar. Kalimat yang ada dalam video ini merupakan kalimat tanya. Nah, berikut contoh-contoh kalimat yang digunakan. Nah, setelah menyimak video tadi, mari kita lanjutkan ke video yang berikutnya. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam, halo Kak. Apakah Kamu kesini sendiri? iya Siska, aku sendiri? Kok rumah kamu sepi? Iya nih, papaku lagi kerja, mamaku lagi ke pasar. Ayo masuk. Terima kasih Siska. Nah, pada video yang kedua ini, kita mempelajari etika bertamu yang berikutnya, yaitu mengucapkan salam. Nah, karena di Indonesia sendiri, mayoritas masyarakatnya beragama Muslim, kalimat sapaan yang digunakan merupakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika kita mengucapkan salam, kita mengiringinya dengan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Jika kita sudah mengucapkan salam dan tuan rumah belum menjawab salam kita, alangkah baiknya kita menunggunya selama 5 menit, lalu mengetuknya kembali. Nah, jika lebih dari 3 kali tidak ada jawaban dari tuan rumah, alangkah baiknya kita kembali lain waktu. Etika bertamu yang selanjutnya, etika ketika kita ingin memasuki rumah. Alangkah baiknya kita memasuki rumah jika sudah dipersilakan tuan rumah masuk. Jangan langsung masuk begitu saja karena dinilai kurang sopan. Nah, jenis kalimat apa saja yang digunakan dalam video ini? Ada yang tahu? Ya, benar. Kalimat yang digunakan dalam video ini sebagai berikut. Setelah kita menyimak video tadi, kita akan memasuki video yang berikutnya, yaitu ketika kita memasuki ruang tamu. Nah, videonya sebagai berikut. Ayo silakan duduk. Terima kasih Siska. Kamu mau minum apa? Aku ambilkan. Tidak usah repot-repot. Tunggu sebentar aja ya. Iya. Untuk etika yang berikutnya ketika kita ada di ruang tamu. Nah, kita alangkah baiknya jika ingin duduk, kita harus menunggu dipersilahkan dahulu oleh tuan rumah karena dinilai lebih sopan. Nah, ketika kita ditawari hidangan atau minuman, kebiasaan masyarakat Indonesia kebanyakan menolaknya karena kita tidak ingin merepotkan tuan rumah begitu. Lalu, jika tuan rumah memberikan makanan atau minuman, kita bisa menikmatinya ketika sudah dipersilahkan. Mengapa demikian? Karena itu dinilai lebih sopan. Nah, sekarang jenis kalimat apa saja yang ada dalam video tadi? Apa? Bagaimana? Ya benar, kalimat yang ada dalam video tadi sebagai berikut. Setelah menyimak dan mempelajari video tadi, kita akan memasuki video yang terakhir. Nah, dalam video terakhir ini kita akan mempelajari tentang cara berpamitan dengan benar. Terima kasih ya Siska, aku pamit pulang dulu. Kenapa buru-buru? Iya, setelah ini aku ada acara. Titip salam ya buat papa mamamu. Siap, nanti aku sampaikan. Terima kasih ya. Iya. Sampai jumpa. Sampai jumpa Siska. Hati-hati di jalan. Ya. Nah, pada video yang terakhir ini terdapat etika bertamu yang terakhir, yaitu pertama, ucapkan terima kasih kepada tuan rumah karena sudah menyuguhkan hidangan atau minuman kepada kita. Kita sebaiknya mengucapkan terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu ucapkan salam kepada tuan rumah, dan apabila anggota keluarganya ada, ucapkan salam juga kepada anggota keluarga mereka. Nah,
apabila keluarga dari tuan rumah tidak ada, maka kita sebaiknya menitipkan salam kepada tuan rumah yang ada pada penghuni rumah tersebut. Misal kalau yang di rumah teman kita ya titipkan salam kepada orang tuanya gitu. Nah, dari video tadi terdapat jenis kalimat apa saja? Apa? Saya kurang dengar. Apa saja? Ya, benar. Betul. Dalam video tersebut terdapat jenis kalimat tanya, kalimat sapaan, dan kalimat perintah. Nah, rinciannya sebagai berikut. Setelah mempelajari etika bertamu yang ada di Indonesia secara umum, nah sekarang bagaimana dengan etika bertamu yang ada di negara teman-teman sekalian? Nah, apa saja etika yang berlaku di sana? Nah, sekarang ada tugas untuk teman-teman BIPA sekalian. Nomor 1. Nah, jika di Indonesia kegiatan bertamu atau berkunjung ke rumah teman kita atau saudara kita biasanya dilakukan pada hari libur seperti Sabtu atau Minggu atau juga hari-hari libur nasional biasa. Nah, bagaimana dengan negara kalian? Nah, terus yang kedua, nah biasanya kan di Indonesia ditawari dengan makan atau minum, terus kita menolaknya karena tidak ingin merepotkan tuan rumah. Lalu bagaimana dengan di negara asal teman-teman sekalian, bisa dijelaskan? Nah, yang ketiga, nanti teman-teman akan membuat kalimat atau percakapan sebanyak 4 atau 5 kalimat yang berisi tentang kalimat tanya, kalimat sapaan, dan kalimat perintah. Lalu bisa dikumpulkan ke link berikut. Nah, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.